Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly Putri Utami dan juga kelompok saya ada Brian dan juga Rahmat akan mempresentasikan tentang pemulihan layanan. Pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, ada dampak kegagalan pelanggan dan pemulihan layanan, bagaimana pelanggan menanggapinya. Yang kedua, ada jenis tindakan keluhan pelanggan. Yang ketiga, jenis komplain pelanggan. Dan yang keempat, strategi pemulihan layanan atau memperbaiki pelanggan. Dampak kegagalan dan pemulihan layanan, bagaimana pelanggan menanggapinya. Kegagalan dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, mungkin disampaikan terlambat atau terlalu lambat. Jadi kayak layanan tersebut itu disampaikan oleh staf atau karyawan kepada pelanggan itu sangat lambat atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pelanggan. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan sebagai kegagalan dalam memberikan layanan. Yang kedua yaitu hasilnya mungkin tidak benar atau tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi, apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen tentang layanan tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh karyawan atau staf di layanan atau perusahaan layanan tersebut, sehingga hal tersebut itu membuat layanan tersebut menjadi gagal atau bisa dikatakan gagal. Dan yang ketiga yaitu karyawan mungkin kasar atau tidak peduli. Nah, karena karyawan atau staf tersebut tidak ramah kepada konsumen, hal tersebut akan berdampak kegagalan bagi layanan tersebut. Ada beberapa hal apabila kegagalan layanan tidak dapat diperbaiki, sehingga akan menyebabkan yang pertama, pelanggan akan pergi. Jadi apabila layanan tersebut tidak segera diperbaiki kepada pelanggan atau pelanggan kan kecewa. Jadi apabila dari perusahaan tersebut tidak mempunyai niat baik kepada pelanggan, nah itu akan menyebabkan pelanggan pergi. Yang kedua, memberitahu pelanggan lain tentang pengalaman negatif mereka. Jadi bagi pelanggan yang merasa hasilnya atau pelayanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal tersebut akan membuat pelanggan memberitahu kepada pelanggan lain atau bahkan temannya, saudaranya, keluarganya bahwa layanan di perusahaan tersebut itu tidak baik. Jadi jangan pernah kamu memakai layanan atau jasa tersebut. Seperti contoh, saya sebagai pelanggan akan menabung di bank A, tetapi pada saat saya menabung itu permasalahannya di situ sangat rumit, kayak alurnya sangat rumit, sehingga saya tidak merasakan kemudahan menabung di situ atau meminjam uang atau bahkan segala macamnya itu karena alurnya yang sangat rumit, sehingga saya tidak akan memakai layanan tersebut dan saya akan memberitahu saudara saya dan bahkan teman-teman saya atau orang terdekat saya bahwa layanan tersebut itu alurnya atau kayak peraturannya sangat rumit sekali. Dan yang ketiga yaitu bahkan pelanggan atau konsumen akan menentang perusahaan atau organisasi tersebut melalui saluran hukum. Jadi bagi pelanggan atau konsumen yang merasa sangat amat tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut, bisa-bisa akan memakai jalur hukum karena pelanggan tersebut merasa tidak puas. Bagaimana pelanggan menanggapi kegagalan dari layanan tersebut? Nah, pelanggan yang merasa tidak puas akan layanan yang diberikan di perusahaan tersebut, pelanggan tersebut akan memunculkan atau dapat menimbulkan beberapa kayak reaksi, seperti pelanggan tersebut dapat marah dan merasa tidak puas, merasakan kekecewaan dan bahkan kecemasan serta kayak penyesalan. Menyesal karena telah menyesal karena telah memakai layanan tersebut. Jadi tidak akan mengulangi lagi. Mengapa orang mengeluh dan tidak mengeluh? Nah, yang pertama, ini ada pelanggan yang mengeluh. Pelanggan yang mengeluh akan kegagalan layanan atau karena tidak puas karena layanan tersebut. Biasanya pelanggan seperti ini tuh yakin akan diberikan kompensasi atau diberikan ganti karena pelanggan tersebut merasa tidak puas. Dan juga pelanggan tersebut itu percaya bahwa perlakuan itu dapat adil. Jadi pelayanan yang baik itu merupakan seperti hak yang harus mereka dapatkan, sehingga mereka juga harus mendapatkan gantinya karena merasa tidak puas pelanggan yang tidak mengeluh. Nah, biasanya pelanggan seperti ini itu mereka kan tidak puas karena layanan yang diberikan.
Nah, mereka tidak mengeluh atau tidak komplain atau tidak protes karena apa? Biasanya pelanggan yang seperti ini tuh merasa bahwa komplain hanya akan membuang-buang waktu dan juga usaha, sehingga mereka berpikir bahwa melakukan komplain tidak ada gunanya. Selanjutnya ada jenis tindakan keluhan pelanggan. Jenis tindakan keluhan pelanggan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelanggan yang mengeluh. Pelanggan yang mengeluh ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pelanggan yang mengeluh secara langsung kepada penyedia layanan dan tidak mengeluh secara langsung kepada penyedia layanan. Dan juga yang kedua yaitu pelanggan tidak mengeluh. Selanjutnya itu pelanggan yang mengeluh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu akan pelanggan mengeluh di tempat kepada penyedia layanan. Antara lain yang pertama itu peluang bagi perusahaan untuk merespon dengan segera sehingga perusahaan memiliki kesempatan kedua pada saat itu untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, mempertahankan bisnisnya di masa depan dan berpotensi. Terus yang ketiga, menghindari kata-kata negatif dari mulut ke mulut. Yang nomor dua itu pelanggan mengeluh tetapi kemudian kepada penyedia. Nah, pada poin ini itu yang pertama itu melalui telepon, terus yang kedua itu secara tertulis, terus yang ketiga melalui internet atau memulai media sosial. Selanjutnya pelanggan yang tidak mengeluh. Dalam poin ini beberapa pelanggan memilih untuk tidak mengeluh. Biasanya menyebarkan hal negatif dari mulut ke mulut tentang perusahaan kepada teman, kerabat, dan rekan kerja. Nah, hal ini dapat berkuat perasaan negatif pelanggan dan menyebarkan kesan negatif itu kepada orang lain. Jenis komplain pelanggan. Jenis komplain pelanggan ini ada 4 poin. Yang pertama itu pasif, yang kedua bersuara, yang ketiga marah, dan keempat aktif. Dan di jenis-jenis pelanggan ini ada alasannya dari pelanggan yang ada 4 poin. Antara lain yang pertama, keluhan membuang-buang waktu dan tenaga. Terus yang poin kedua, keluhan tidak akan memberikan manfaat. Terus yang poin ketiga, pelanggan tidak tahu harus kemana untuk mengajukan keluhan. Terus yang keempat, pelanggan merasa malu untuk menyampaikan keluhan. Nah, selanjutnya di pelanggan pasif ini ada 3 poin. Antara lain pelanggan ini paling tidak mungkin mengambil tindakan dan mengatakan apapun. Yang poin kedua, lebih kecil menyebarkan berita negatif dari mulut ke mulut dan tidak mungkin mengeluh kepada pihak ketiga. Terus yang poin ketiga, berpikir bahwa konsekuensinya tidak akan sesuai dengan waktu dan upaya yang akan mereka keluarkan. Pelanggan bersuara. Pelanggan bersuara terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Pelanggan yang aktif mengeluh kepada penyedia layanan. 2. Cenderung menyebarkan negatif dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga adalah percaya bahwa mengeluh memiliki manfaat sosial dan karenanya tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka. Pelanggan yang marah. Pelanggan yang marah terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah lebih mungkin melakukan komunikasi negatif dari mulut ke mulut dengan teman dan kerabat. Berikutnya, cenderung mengeluh kepada penyedia. Dan yang terakhir, sebagai gantinya akan beralih ke pesaing. Pelanggan yang aktif. Pelanggan yang aktif dicirikan akan mengeluh kepada penyedia, akan memberitahu orang lain, dan mengungkapkan pendapat mereka melalui media sosial seperti Twitter dan sebagainya. Berikutnya, memiliki perasaan yang sangat optimis akan konsekuensi positif potensial dari semua jenis keluhan. Strategi pemulihan layanan dalam konteks memperbaiki pelanggan. Adapun prosesnya adalah yang pertama, tanggapan yang cepat. Berikutnya, berikan komunikasi yang tepat. Berikutnya, berikan penjelasan yang memadai. Dan yang terakhir adalah perlakukan pelanggan dengan adil. Maka dengan demikian, strategi untuk memulihkan pelanggan atau memperbaiki pelanggan akan berjalan dengan baik atau sukses. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.